Nah, perhitungan bilangan bertanda itu udah aku jelasin tadi ya. Memiliki definisi, yakni bilangan yang memiliki tanda, misalkan dia positif ataupun negatif. Juga konsep aritmatika pada bilangan bertanda itu memiliki peraturan. Peraturannya itu terdiri dari, mari kita lihat. Nah, di sini ada kata, di sini aturan penjumlahan pada bilangan bertanda. Tanda sama jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, yakni jikalau kedua-duanya itu positif ataupun kedua-duanya negatif, maka jumlahkan nilai absolutnya dengan menggunakan tanda yang sama. Contohnya di sini kan dia positif, ditambah lagi positif. Nah, sama dengan dia positif menjadi 8. Nih, misalkan ini negatif di negatif lagi, makanya dia jadi negatif. Tanda berbeda di sini. Nah, tanda berbeda ini jika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda. Kurangkan nilai absolutnya dan gunakan tanda bilangan dengan nilai absolut lebih besar. Contohnya di sini ya kan. Di sini 5, di sini -3. Nah, kita asumsikan itu 5 itu adalah uang kita, sedangkan 3 itu adalah hutang kita. Nah, uang kita 5, hutang kita 3. Makanya dia akan menjadi tersisa 2. Nah, begitulah ceritanya. Misalkan kita punya hutang 6, terus kita memiliki uang lebih kurang dari hutang kita tersebut, maka itu akan menjadi negatif. Contohnya 6 hutang kita, sedangkan uang kita cuma 3, maka hasil dari 6 dan 3 itu adalah -3, karena uang kita itu akan berkurang jadi -3. Nah, itu kan tadi aturan bilangan bertanda pada operasi pengurangan dan penjumlahan. Sekarang kita akan bahas tentang aturan bilangan bertanda pada pembagian dan perkalian. Mari kita lihat. Nah, di sini ada aturan perkalian dan pembagian bilangan bertanda. Tanda sama. Jika kedua bilangan memiliki tanda yang sama, maka hasilnya positif. Nah, kita lihat di sini. 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, di sini memakai tanda positif karena ini positif kemudian positif. Maka hasilnya adalah tetap positif. Nah, kemudian di sini di sisi lain negatif dikali negatif maka hasilnya positif. Nah, -5 dikali -3 sama dengan 15, tapi dengan memakai tanda positif. Sama juga pada ketika pembagi apa? Nah, berbeda halnya jika kedua tandanya itu berbeda. Kan di sini terlihat ini positif, ini negatif. Kemudian dikalikan, maka hasilnya ya tetap negatif. Contohnya positif 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Walaupun dibalik-balik juga gimana-gimana tetap hasilnya negatif. Nah, tadi kan udah selesai tentang pembahasan bilangan bertanda. Sekarang kita lanjut ke aritmatika bilangan biner bertanda. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Apa itu biner, apa yang berkaitan dengan biner, dan lain-lainnya. Segala sesuatu tentang yang berkaitan dengan tentu saja biner tersebut. Mari kita lihat. Terlihat pengertian biner. Bilangan biner bertanda atau signal binary number adalah representasi bilangan biner yang dapat mewakili angka positif dan negatif. Perbedaan utama antara bilangan biner bertanda dan tidak bertanda adalah bit paling kiri, yakni angka di paling kirinya itu digunakan untuk menandakan bahwa bilangan tersebut positif ataupun negatif. Nah, konsep bilangan biner itu cuma 2 kode ya, 0 dan 1 untuk mewakili angka. 0 itu untuk representasi dari positif, sedangkan yang negatif itu digambarkan oleh angka 1. Nah, dalam sistem biner bertanda, bit paling kiri yakni MSB berfungsi sebagai bit tanda. Jika MSB-nya itu adalah 0, maka bilangan tersebut positif. Jika MSB-nya adalah 1, maka bilangan tersebut negatif. Tadi kita udah ketahui pengertian dari biner dan
kode biner yaitu 0 dan 1. 0 itu menggambarkan positif, sedangkan 1 itu menggambarkan negatif. Nah, sekarang kita akan mencari tahu cara perhitungan untuk kita ketahui angka biner tersebut. Nah, kita ketahui itu ada 3 metode ya. Yang pertama itu sinus magnitudo, kemudian komplement 1, kemudian komplement 2. Nah, kita cari tahu mana yang paling bagus untuk kita mencari perhitungan angka biner. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini udah kita lihat yaitu yang pertama itu metodenya, yakni sig magnitudo atau tanda magnitudo. Ciri-cirinya itu bit terdepan itu menunjukkan tanda 0 untuk positif, sedangkan 1 untuk negatif. Bit lainnya itu mewakili nilai absolut dari bilangan. Nah, contohnya di sini angka 5 itu kita jadikan angka biner itu. Nah, di sini kan karena dia berbentuk positif, maka angka paling kiri itu atau bit paling kiri itu dia pakai 0 ya, karena 0 itu menggambarkan positif. Nah, sedangkan yang angka negatif itu tanda negatif itu digambarkan dengan 1. Nah, kita lihat. Dan kelemahannya ini memiliki 2 representasi untuk 0 yang kurang efisien. Nah, kita cari tahu kenapa 2 representasi untuk 0 itu dianggap kurang efisien. Di 2 0 dalam binary itu dianggap kurang efisien karena sistem binary itu didesain untuk memiliki 2 digit yaitu 0 dan 1 yang mempresentasikan keadaan mati atau hidup. Nah, contoh kecilnya itu jika binary itu digunakan yakni seperti bola lampu lah. Sistem bola lampu kan itu on off saja, tidak ada kata pertengahan atau apapun, hanya ada on off saja. Keadaan mati atau hidup dalam sirkuit elektronik. Sistem biner didasarkan pada logika biner di mana setiap digit merepresentasikan 1 bit. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa representasi 20 itu dianggap kurang efisien ya. Yakni sederhana dan efisien. Sistem biner itu hanya memakai 2 digit yaitu 0 dan 1. Nah, ini sesuai dengan keadaan sirkuit elektronik yakni mati dan hidup. Kemudian kompatibilitas dengan logika biner. Yang ketiga, representasi angka yang padat. Yang ke berapa ini? Ya. Sederhanakan operasi logika. Sistem biner itu mempermudah operasi logika seperti AND, OR, dan NOT yang merupakan dasar semua komputasi. Nah, yang terakhir itu meningkatkan kejelasan. Nah, sekarang kita lanjut menuju metode yang kedua, yakni komplement 1. Nah, ini kita cari tahu apakah ini cocok untuk menjadi cara perhitungan terbaik untuk kita mencari perhitungan biner. Kita lihat. Nah, komplement 1. Bit terdepan digunakan tanda 0 untuk positif, 1 untuk negatif. Untuk mencari komplement 1 dari bilangan negatif, balikkan semua bit 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Contoh, di sini kan 0101 mewakili yang 5, tapi dalam gambaran dia positif 5. Nah, kita balik yang 0 ini kita jadikan 1 dan yang 1 ini kita jadikan 0. Nah, maka terhasil 10 yang mewakili negatif 5. Kelemahannya itu masih memiliki 2 representasi untuk 0. Dan udah kita jelaskan kenapa 2 representasi untuk 0 itu kurang efisien. Nah, tadi udah kita ketahui metode yang kedua, yakni komplement 1. Dan itu masih memiliki kelemahan pada representasi 20 dan itu dianggap kurang efisien dalam penghitungan biner. Nah, kita lanjut sekarang metode yang ketiga, yakni komplement 2. Nah, apakah ini menjadi metode terbaik untuk kita mencari perhitungan biner? Mari kita lihat. Komplement 2 itu adalah metode yang ketiga. Bit terdepan digunakan untuk tanda, yakni sama saja ini 0 untuk positif, 1 untuk negatif. Untuk mencari komplement 2 dari bilangan negatif, tentukan komplement 1, balikkan semua bit
tambahkan 1 pada hasil komplement 1. Nah, tadi kan cara untuk mengetahui komplement 1, kita komplement 1 itu balikan semua bit. Nah, di sini kita tambahkan lagi 1 pada hasil komplement 1. Contohnya di sini ya kayak tadi 01 itu mewakili positif 5, sedangkan jika kita balik maka di sini terhasil 1 kan dibalik dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Tapi di sini kita tambahkan 1. Nah, di sini nih, tambahkan 1, maka terhasil angkanya itu 1011. Nah, keunggulannya itu memiliki satu representasi 0 itu lebih efisien daripada yang tadi yang memiliki 2 representasi untuk 0. Nah, tadi udah kita tahu kelemahan masing-masing metode. Nah, kita pilih yang paling bagus untuk kita mencari perhitungan biner adalah komplement yang kedua. Nah, sekarang saya akan menggunakan komplement 2 itu dalam operasi aritmatika. Ini operasi yang pertama itu operasi penjumlahan. Nah, operasi aritmatika penjumlahan. Penjumlahan biner bertanda menggunakan komplement 2 umumnya dilakukan dengan 1. Menjumlahkan kedua bilangan biner seperti biner biasa. Kedua, membuang overflow bit tambahan yang muncul dari hasil penjumlahan. Interpretasi hasil. Jika bit terdepan hasil penjumlahan adalah 0, maka hasilnya positif. Jika terdepannya itu adalah 1, maka hasilnya negatif. Nah, di sini kita dikasih contoh penjumlahan ya. Di sini ada positif 5 dengan negatif 5 dalam komplement 2. Penjumlahannya seperti ini. No. Kita tambahkan 0101 ditambah 1011. Mau tahu kenapa hasilnya 10.000? Mari kita cek langkah demi langkah. Nah, di sini udah kita disuguhkan dengan contoh soal ini. 0101 ditambah 1011. 1 ditambah 1. Nah, kita 10. Kemudian kita tulis nolnya, kita simpan 1. 0 ditambah 1, 10. Kemudian kita tulis lagi nolnya, simpan 1. 1 ditambah 0, 10. Kemudian kita tambah simpan 1. Kemudian 0 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, dikarenakan kita bekerja dalam 4 bit, maka bit yang paling kiri itu bit yang paling kiri dan paling depan itu akan dibuang. Karena kita bekerja dalam 4 bit. Maka hasil yang tersisa itu 0000. Interpretasinya, karena bit terdepan adalah 0, maka hasilnya positif. Jadi 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0. Nah, itu saja presentasi dari saya, Muhammad Al-Gibran, kelas 2B Teknik Informatika, SMIK Syekh Zainuddin. Terima kasih. Assalamualaikum.